parahnya lagi, sebelum aku nyampe pos 3 itu, aku ketemu sama almarhum yang baru meninggal. Halo Friendstar, kita balik lagi ke Session Podcast. Yang kali ini kita berada di luar studio ya. Dan tepatnya kita lagi di daerah Bogor. Oke, saat ini kita kedatangan tamu lagi. Kita undang sih, bukan kedatangan, yaitu siapa Kak? Aku Ili. Kak Ili. Gimana nih kabarnya Kak? Alhamdulillah baik. Kakak sendiri gimana nih? Alhamdulillah tidak baik-baik saja ya. Tapi kita semuanya harus lakukan dengan senyum, oke? Bener banget. Nah, kali ini kemarin gue dengar nih, lu cerita gitu kan, kemarin kan terakhir ke Gunung Slamet tuh. Iya, bener. Katanya ada banyak kendala lah, pantangan lah, ataupun gangguan-gangguan tipis-tipis lah gitu ya. Iya, banyak banget, bener banget. Aduh, pasti berat banget ya sebagai Berat. seorang perempuan pendaki ya. Iya. Oke, kita langsung aja ya. Boleh langsung diceritakan Kakak Ili Sugindo. Lu selalu bikin ketawa. Oke Kak Ili, bisa langsung diceritakan kelanjutannya untuk cerita yang kemarin? Ya, jadi kemarin itu aku dadakan dapet tawaran buat naik ke gunung tertinggi di Jawa Tengah, Kak. Gunung Slamet. Jadi guestor atau? Enggak sih, itu kayak sebenarnya kayak sirkus aja. Jadi kayak cuman wisata aja sih sebenarnya. Oke. Tapi berkedok mendaki gitu. Karena aku pengen ngedaki, ya udah aku terima aja tawarannya, pulang kerja langsung berangkat gitu. Oke. Nah, sebenarnya jauh-jauh hari orang tua aku itu udah ngelarang buat naik Slamet. Jadi ada 3 gunung pantangan dari orang tua aku yang nggak boleh aku naikin gitu Kak. Soalnya emang ya aku sedikit berbeda lah. Sedikit berbeda. Aku cewek, kakak cowok gitu maksudnya. Oke. Ayah mengapa aku berbeda gitu ya. Nah, terus tapi aku maksa karena aku kepengen banget naik atap Jawa Tengah gitu loh. Oke. Akhirnya aku izin ke mama dan mama tuh kayak marah dan kasih beberapa kayak tips gitu loh. Kayak misalkan pulang jangan lupa cuci kaki sebelum pulang dari base camp. Terus jangan lupa kalau turun dari puncak harus mundur dulu 3 langkah kayak gitu. Kenapa emang sih? Nggak tahu aku nggak tahu, aku nurut aja sih. Soalnya emang katanya aku ini udah ditunggu sama penghuni sana gitu katanya. Nah ya udah, singkat cerita aku berangkat dong dengan PD-nya kayak aku nggak apa-apa, aku nggak akan kenapa-kenapa gitu loh. Ya. Karena keyakinan itu bakal bikin semuanya baik-baik aja menurut aku. Dan akhirnya kita berangkat. Perjalanan masih terasa baik-baik aja sampai akhirnya kita itu sampai di base camp itu sekitar duhur Kak. Abis duhur sekitar sebelum asar kita akhirnya mulai trekking. Karena waktunya nggak keburu, akhirnya kita ngerencanain camp di pos 3. Di pos 3 itu berapa orang? Kita itu kalau dari open tripnya itu sekitar 60 orang. Cuman yang satu tim sama aku itu ada 13 atau 12 orang gitu. Oke. Nah, kita itu rencananya camp di pos 3. Sebelum nyampe pos 3 itu udah maghrib. Udah maghrib? Iya, udah maghrib. Karena berarti emang kita berapa jam tuh? trekkingnya sekitar hampir 4-5 mungkin ya. Oke. Hampir 4 atau 5 jam nyampe di pos 3. Sebelum nyampe pos 3 itu udah kayak ngerasa nggak enak gitu loh. Kayak hati kayak deg-deg gitu. Kenapa? Gelisah gitu. Gelisah banget. Terus pas masuk waktu maghrib itu bener-bener ada yang kayak ngelirik gitu di samping kiri aku. Nggak lama berat. Carrier aku terasa berat, aku berhenti dong. Aku dengan alasan capek gitu. Tunggu dulu, capek bentar gitu. Ditungguin. Nggak lama kayak ada yang lewat gitu. Aku langsung nengok dong, Siapa emang yang? Nggak tahu di sebelah kiri. Sebelah kiri bukan putih-putih sih, kayak cuman bayangan gitu aja lewat. Akhirnya aku noleh, diem sejenak, terus ditanya, "Ili nggak apa-apa?" Nggak apa-apa gitu, lanjut jalan gitu. Nggak sampai 5 langkah aku
berhenti lagi karena makin berat gitu loh, makin berat. Terus di situ aku hampir nangis. Terus udah berusaha ditenangin sama teman-teman aku, ditanya kenapa enggak apa-apa, kenapa enggak apa-apa, aku selalu kayak gitu. Lanjut jalan nggak sampai 5, nggak sampai 10 langkah, berhenti lagi dengan alasan ya memang ada yang memberatkan dan tiba-tiba pusing gitu loh, di bagian bawah kepala itu kayak ada yang neken gitu. Nah pas banget itu kurang sekitar 150 meter kayaknya sebelum pos 3. Di situ aku benar-benar lemas sampai kayak mau pingsan, padahal aku sadar, di situ aku sadar kayak mau pingsan. Terus teman aku Mang Asep itu bilang gini, ayo Ili kuat, Ili pasti bisa, sedikit lagi kita nyampe, dia bilang gitu. Di situ aku langsung nangis deres. Nggak lama kayak yang ada yang berusaha nenangin, kayak berusaha ngusap air mata, padahal itu orang nggak ngeliat gitu loh. Kayak tiba-tiba udah bersih aja, padahal di situ di depan aku tuh nggak ada siapa-siapa, temen aku di belakang semua. Nah di situ udah kayak ngerasa mual, terus bau anyir itu mulai terasa sebelum masuk waktu maghrib, itu udah mulai bau gitu loh. Kecium banget itu baunya. Kecium banget. Aku ngerasanya gini, apa ini gara-gara bau ini aku ya, soalnya waktu itu bau badan. aku lagi halangan Kak, aku lagi menstruasi. Dan tapi itu udah lewat harinya gitu loh, tinggal mandi besar aja. Nah emang aku nggak sengaja ngomong sama teman-teman, takutnya nanti aku nggak dibolehin buat ikut ke puncak, soalnya pantangannya begitu, kebanyakan gunung kan. Terus di situ dituntun ke pos 3. Di pos 3 aku mual-mual, muntah-muntah, berusaha kayak dibaca-bacain gitu lah sama teman-teman aku. Udah lemes banget, aku udah disuruh tidur, disuruh istirahat, udah nggak inget apa-apa di dalam tenda. Ya udah nggak sampai sejam aku bangun, terus tanyain, Dede nggak apa-apa gitu. Nggak apa-apa, nggak kenapa-kenapa. Tiba-tiba di bagian punggung aku kayak berat banget gitu. Kayak ada yang nempel gitu. Kayak sakit banget, terus mau dipijitin, habis itu pindah ke sebelah kanan sini, pundak sebelah kanan. Dipijit juga, pindah ke kepala, nggak lama pindah di kaki gitu. Sampai pindah-pindah. Sampai ditanya, kok bisa sih gitu. Tapi aku tetap nggak nerang, tetap nggak ngomong kalau misalkan emang aku lagi dapet sebelum benar-benar turun gitu loh. Ya udah di situ aku disuruh istirahat, makan. Di situ aku sadar, cuman kayak mau ngomong, mau jawab omongan teman-teman itu kayak nggak bisa, berat banget. Kayak nggak bisa jawab aja. Teman-teman ngomong, Ili nggak apa-apa, cuman ngangguk doang gitu, nggak bisa ngomong iya nggak bisa. Kayak emang ada yang nahan gitu loh buat aku ngomong. Sampai akhirnya teman-teman bercanda-bercanda, aku diajak berusaha bercanda. Di situ aku mulai bisa kayak ngerespon apa yang teman-teman lakukan gitu. Oke, udah terus kita tidur. Itu di situ aku tendanya dispesialin banget. Aku dikasih kasur tiup kayak gitu kan sama teman-teman. Tenda aku spesial, tenda aku diangetin. Kita tidur cuma bertiga. Aku ada di samping kiri banget. Di situ pas aku tidur ngadep kanan kan, pas ngadep kirinya aku ngerasa kayak ada orang gitu loh. Siapa? Tapi samping tenda tuh ada tenda lain kah atau? Samping kiri tenda aku nggak ada, samping kanan adanya kosong gitu loh. Tapi aku benar-benar ada di pojok itu, dan aku ngerasa sebelum carrier itu ada orang, kayak modelnya kayak guling gitu loh. Waktu aku peluk itu kerasa siapa ini, langsung aku balik badan lagi ke temen aku. Itu udah aku perasaan udah nggak enak, terus bangun kayak berusaha nangis gitu. Sampai dalam hati aku bilang sama Tuhan kayak, ya Allah aku minta maaf, aku nggak jujur sama teman-teman, aku juga nggak nurut sama mama, aku berusaha kesini dengan berbagai cara gitu loh. Dan parahnya lagi, sebelum aku nyampe pos 3 itu, aku ketemu sama almarhum
yang baru meninggal. Pasti teman-teman tahu nih, pasti Siapa teman-teman tuh? tahu. Ketemu gimana maksudnya? Jadi ada satu pendaki yang cedera di atas dan dia meninggal di pos 7 Kak. Waktu di perjalanan dari, kalau nggak salah itu dari pos 2 ke pos 3 kayaknya, itu masih sore, kita ketemu sama dia. Jadi tim SAR lagi menggotong si jenazah itu. Sekarang lagi viral dan itu benar-benar ngenain mental kita banget gitu loh. Dari situ teman-teman udah kayak nggak yakin, takut kayak gitu. Dan saat itu aku langsung kepikiran, bagaimana kalau nanti aku yang di posisi itu gitu. Bagaimana kalau cuman gara-gara aku nggak nurut sama mama, aku nggak jujur sama teman-teman, dan aku juga nggak yakin sama diri aku sendiri, akhirnya kejadian kayak gitu loh. Aku takut banget, sumpah. Aku takut banget. Jadi aku pikiran tuh udah kacau gitu. Kacau banget, benar-benar kacau banget. Di mulut ini cuman keluar kayak kalimat tasbih, sholawat, terus ayat kursi, al-fatihah, itu cuma hanya itu aja yang keluar dari mulut aku. Kayak ketakutan banget, takut aku turun, cuman turun nama, bukan turun nyawa gitu loh. Itu udah benar-benar negatif banget ya. Negatif banget udah. Dan teman-teman pada ngomong, yakin deh, yakin kamu bisa. Terus Mang Asep bilang gini, kamu meskipun udah pantangan di sini, aku sebelumnya udah cerita sama teman-teman kalau aku pantangan gitu loh ke sini. Mang Asep bilang, Dek, kamu kalau udah ke sini bukan berarti pantangan. Kamu udah diizinkan Tuhan buat menginjakkan kaki di sini, dan kamu diizinkan Tuhan untuk merasakan bagaimana keindahan di sini gitu loh. Dan di situ aku mulai yakin lagi. Terus aku bilang sama teman-teman, aku pengen muncak, aku pengen sampai puncak. Terus teman-teman bilang, ya semoga besok cerah, semoga Allah kasih apa yang kamu mau, dia bilang gitu. Akhirnya aku istirahat di situ. Paginya aku kebangun gara-gara berisik gitu. Jam? Sebelum subuh. Berarti jam 4-an lah ya? Iya, sekitar jam 4. Padahal itu aku tidur sekitar jam 12-an. Sekitar jam 12-an lah, sebelum dini hari pokoknya. Tuh ada suara berisik. Aku kira teman-teman yang lagi pada summit kan, lagi pada mau summit. Padahal teman-teman yang lagi pada summit itu mereka berangkat sekitar jam 1, bukan jam 4. Oh. Ada teman-teman, jadi kita ada 6 tenda. Ya, jadi kita ada 2 kloter gitu. Ada yang jam 1 berangkat, ada yang jam 5 bareng aku berangkat gitu loh. Yeah. Kok berisik gitu. Aku kira tenda sebelah. Tapi aku berusaha tidur aja. Terus nggak lama ada yang nulis gitu. Nulis di mana? Di sini aku. Padahal itu tenda ketutup. Siapa? Itu kerasa banget ya. Kerasa banget. Siapa ya gitu. Terus ya udah tidur. Aku biarin tidur. Pagi-paginya nanya dong aku sama temen aku. Semalam ada yang buka tenda? Enggak ada, biar kamu hangat. Ya udah, aku simpen sendiri aja. Siapa itu aku nggak tahu. Aku simpen sendiri. Kita mulai summit sekitar jam 5. Nyampe di pos Samarantu. Pasti tahu dong pos Samarantu. Tempat yang mistisnya kerasa banget. Lagi-lagi di situ aku ngerasain kayak hawa yang beda. Teman-teman asik foto-fotoan di situ. Tapi mereka nggak sadar kalau sebenarnya kayaknya ada yang mengintai gitu loh. Cuman ada yang ngikutin, ada yang ngeliatin gitu. Cuman aku diem aja gitu. Sampai teman aku ada yang bilang gini, Didi nggak foto, ayo foto, aku fotoin gitu. Saking karena aku diem terus gitu loh. Yeah. Mereka ngira aku capean sih. Cuman ya berusaha untuk menutupi aja. Lanjut kita nyampe di batas vegetasi itu sekitar jam 11 siang. Dan jam 9 terus kita naik ke puncak. Sebelum kita naik ke puncak itu banyak banget pendaki yang turun, mereka mengeluh gitu loh. Di puncak itu kabut, di puncak itu lagi ada badai, 2 jam gak berhenti gitu. Di situ aku ngedown banget. Ya Allah, aku pengen dapet puncak, aku nggak akan kesini lagi, aku nggak akan menginjakan kaki di sini lagi. Izinkan aku buat dapet bonus, dapet cerahnya puncak. Aku bilang gitu dalam hati. Terus aku selingin sholawat gitu di jalan. Alhamdulillahnya
Nyampe puncak sekitar jam 11, dapat bener-bener cerah banget. Cerah banget. Cerah banget, nggak ada hujan, nggak ada kabut. Kabut mungkin cuma sebentar, paling kayak 10 menit jalan gitu doang. Dan bener-bener aku bersyukur banget di situ bisa ngalahin pantangan-pantangan yang ada. Terus aku turun, lagi-lagi kita berhenti di pos Samarantu. Di pos Samarantu aku di situ kebelet pipis. Teman-teman belum pada nyampe, di situ aku cuma berdua sama temen cowok aku. Temen cowok aku nganterin aku pipis, dan tapi aku pipisnya sendirian ya, enggak Kirain ditemenin sampai iya, enggak lah. Yes. Terus pas aku pipis tuh ada yang manggil. Cuman manggilnya kayak Ilya gitu. Aku penasaran dong, temen-temen aku nggak ada yang manggil Ilya, soalnya rata-rata Ili atau Didi gitu. Ilya gitu. Langsung aku lari di situ, terus di situ udah ramai temen aku. Temen aku ada yang namanya Kavino bilang, "Dek, kamu ngapain di situ pipis?" Nggak boleh pipis di situ. Emang iya? Iya, tarik lagi pipisnya, nanti kamu diikutin loh, dibilang gitu. Aku nggak tahu sih itu benar-benar. Fendi, buru fans. Aucup juga, Aucup.